Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada uswah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita yang senantiasa menantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah Ustadzah Awalinia Haris yang telah memberi kesempatan dan memberikan dukungan penuh untuk saya. Kemudian untuk teman-teman rekan sejawat yang juga sudah sepenuhnya mendukung saya dalam calon guru penggerak angkatan 7. Saya sambil duduk saja ya teman-teman. Forum pada pagi hari ini adalah dalam rangka tugas pengimbasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Setelah sekian lama gitu ya, sekitar 1 bulan, maka sampailah pada tugas modul 1.4 yang harus dilakukan dengan forum diskusi seperti ini untuk didiskusikan bersama aksi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum kita masuk kepada forum, maka karena ini temanya budaya positif ya, sebelum budaya positif itu kita laksanakan kepada anak-anak, kita juga para pendidik melakukan budaya positif tersebut. Maka budaya positif dalam forum adalah kita melakukan kesepakatan bersama sebelum budaya positif ini kita sharingkan bersama. Kira-kira apa saja teman-teman untuk aturan yang akan kita taati bersama dalam forum ini? Fokus satu, fokus ya teman-teman ya, sepakat ya. Yang kedua apa teman-teman? Durasi waktu. Durasi waktu sesuai dengan kesepakatan adalah 1 jam. 1 jam. Yang ketiga, maaf. Ya, izin jika ada keperluan ke belakang. Keempat apa kira-kira ya teman-teman ya? Iya, mengangkat tangan jika mau bertanya. Saya kira cukup ya, 4 saja ya. Atau mau ada tambahan lagi? Aktif, iya betul. Aktif. Jadi ada 5 kesepakatan aktif. Yang kelima ya. Yang pertama tadi adalah fokus. Yang kedua adalah durasi. Durasinya 1 jam ya. Yang ketiga adalah minta izin ketika ada keperluan ke belakang. Yang keempat adalah aktif. Seperti itu ya teman-teman ya. Bismillah, kita mulai ya. Saya akan membacakan PPT yang sudah saya buat untuk tugas modul 1.4. Judulnya adalah Pengimbasan Aksi Nyata 1.4 Budaya Positif. Kira-kira teman-teman apa yang ada di pikiran teman-teman ketika ada kata-kata budaya positif? Kira-kira apa? Pembiasaan. Oh iya, Ustadzah Hidayah pembiasaan. Ustadzah Erni kebiasaan yang baik. Yang lainnya? Ya Ustadz, mengikuti aturan. Apalagi teman-teman?
membentuk karakter. Betul sekali. Terus selanjutnya ada lagi? Ya tadi ya, yang terbayang di kepala kita adalah ketika ada kata-kata budaya positif adalah hal-hal yang baik terkait dengan aturan dan karakter ya. Coba kita akan diskusi bersama tentang budaya positif di sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara adalah ini kalau di program guru penggerak memang yang dijadikan ini pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat, ya, tapi bukan bukan pada dasar hidupnya, ya. Di modul 1.4 ini memang materinya banyak sekali dan kita harus betul-betul bisa memahami ini karena memang di bidang pendidikan untuk karakter itu adalah dasar yang kita tanamkan kepada anak-anak ya. Makanya memang harus dilaksanakan di semua sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini budaya positif kenapa penting sekali? Karena tadi ya peletakan batu fondasi yang ini. Selanjutnya adalah sebentar ini kayaknya kelewat satu. Kelewat satu. Jadi nanti harapannya setelah ini dipresentasikan, harapannya adalah semua warga kelas, semua kelas gitu ya, itu membuat kesepakatan kelas yang nantinya menjadi budaya positif di seluruh sekolah. Ya, di lingkungan sekolah kita. Yang selanjutnya adalah perubahan paradigma. Apa sih ya perubahan paradigma itu? Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Paradigma itu pemikiran ya. Kalau paradigma itu lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ini ada teori dari teori restitusi, yaitu teori dari Gosen ya tahun 2004. Nanti ada di bawah. Selanjutnya adalah ibaratnya tadi adalah Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi tangan Anda digenggam, semisal Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Cobalah Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda.
Anda tidak perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda, si B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Nanti kita coba ya teman-teman. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Ini ya pertanyaannya ya. Yang pertama, apakah Anda atau B, Anda itu si A tadi ya, membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Atau B membuka kepalan tangan Anda? Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Yang ketiga adalah dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Dicoba ya dicoba ya teman-teman, coba berpasangan saling membuka. Ustaz buka, Ustaz ya Ustaz. Dicoba, ayo Ustazah Erni sama Ustazah Haris, tangannya Ustazah Haris digenggam, dicoba dibuka sama Ustazah Erni. Dicoba ya. Bagaimana caranya supaya itu bisa dibuka? Padahal itu yang tangan pemilik tangannya digenggam erat itu merupakan keyakinannya gitu. Bagaimana caranya Ustazah Ulfa, Ustazah Erni, Ustazah Susi, dan Ustazah Dewi membuka kepalan tangannya temannya? Bagaimana coba? Bisa apa tidak? Ada yang bisa, ada yang tidak. Dikritik. Kalau yang tidak tahan dikritik, dibuka ya. Padahal itu adalah yang harus dijaga sekuat tenaga, ya, kira-kira. Ya, sekarang jawab pertanyaannya ya. Ini dari Ustazah Risma ya. Apakah Ustazah Risma membuka kepalan tangan Ustazah Risma? Bukan tidak tadi Tidak. Mengapa? Mengapa? Karena tadi itu ya, kepalan itu kan tadi kan katanya keyakinan. Jadi ya, saya kepal terus kayak gitu biar tidak dibuka sama temen yang membukanya itu, yang bisa membuka gitu. Apa alasannya Ustazah Risma? Alasannya tadi apa namanya? Ya biar keyakinan ini tuh tidak di apa namanya ya tadi ya. Tadi kan dipaksa juga sih ya, dipaksa buka. Dikritik ya, dikritik juga. Jadi ya digenggam erat terus kayak gitu, dikepal terus. Karena itu sesuatu yang berharga ya, untuk itu sesuatu yang berharga. Kemudian selanjutnya adalah Ustazah Haris terus. Tidak dibuka. Ya. Mengapa Us? Ya, karena sesuatu yang berharga harus digenggam. Ya. Sampai saya membukanya sendiri. Iya. Ya. Kemudian apa alasannya tadi Us? Kenapa kok nggak dibuka kepala tangannya? Ketika dibuka dengan cara dipaksa, ya, maka berarti itu tidak menggugah kesadaran dari saya untuk membuka dengan terbukanya saya sendiri, dengan tanpa, kalau memang saya mau membuka tanpa dibujuk, tanpa dipaksa, maka akan saya buka. Iya, itu keyakinannya Ustazah Haris ya.
lagi ya. Ustazah ini gimana cari us kenapa kok kepala tangannya mengapa tidak dibuka? Kenapa us? Oh, bisa dibuka. Ya, Ustazah ini bisa dibuka kepala tangannya. Apa alasannya kok Ustazah ini bisa dibuka kepala tangannya? Karena ada paksaan. Karena dipaksa, jadi kita Ya, kalau Ustazah ini karena dipaksa sama Ustazah Susi ya, dan gak tahan dengan paksaan tersebut gitu ya. Akhirnya Ustazah Susi berhasil membuka kepala keyakinannya Ustazah Rini, gitu ya. Oh, dan juga tidak karena tidak tega dengan Ustazah Susi yang merayu terus ya, ya. Tidak tahan dengan rayuan, ya. Nah ini ya, selanjutnya adalah kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi kayak tadi Ustazah ini ya, kebutuhan dasarnya saat itu berarti kasihan sama Ustazah Susi. Kasihan mesakne sudah maksudnya ketika Ustazah sini terus itu berusaha terus gitu ya. Nah ini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi ya ilusi guru itu mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, Ustazah ini merasa bersalah sama Ustazah Susi ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini nanti kita kaitannya ke murid-murid kita ya. Ini bisa dipahami ya teman-teman ya. Ilusi itu berarti masih ilusi pemikiran kita gitu ya. Selanjutnya adalah perubahan paradigma stimulus respon. Stimulus respon sama dengan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini kalau di stimulus respon adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sama seperti kita mengubah murid biar sama dengan sesuai pandangan kita gitu ya. Kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kalau stimulus respon itu harus sama dengan pemikiran kita, tapi kalau menurut teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain. Tuh ya. Misalnya kayak anak-anak kan pemahamannya belum seperti kita orang dewasa seperti itu ya. Maka kita harus berusaha memahami. Yang selanjutnya adalah stimulus responnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau stimulus respon. Dan kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kadang kayak Mas Aska kalau di kita ya, sukanya di luar terus gitu ya. Tapi kalau kita berusaha memahami dan bertanya, pasti menurut Mas Aska pasti dia mempunyai tujuan tersendiri seperti itu ya. Ini stimulus respon yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu kalau yang menurut teori kontrol. Selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi Ustazah ini sudah dibujuk sama Ustazah Susi gitu ya.
Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sudah dibujuk-bujuk akhirnya dipaksa. Gitu. Dibujuk-bujuk nggak bisa, jadi akhirnya dipaksa. Kalau menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita sebenarnya bekerja sama ya, kolaborasi harusnya dengan wali murid gitu ya. Jadi tidak ada paksaan nantinya. Yang selanjutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Konek, kamu lagi lo manut saya, berarti aku sing menang. Tapi nek biasanya sudah susah ditangani ya dijorke gitu ya. Berarti itu yang menang apakah muridnya, apakah gurunya. Yang menurut teori kontrol adalah model berpikir menang kalah, gitu ya. Tapi kalau yang menurut teori kontrol ini dengan cara yang cantik, gitu ya. Apa makna disiplin? Ini hampir sama dengan tadi ya, budaya positif. Menurut teman-teman, makna disiplin itu seperti apa? Oke, Ustazah Ida, kalau disiplin itu sesuai aturan. Yang lainnya, tertib. Disiplin itu identik dengan tertib. Ada yang lain? Taat. Taat aturan ya. Ada lagi? Tertib, taat aturan. Terus apa tadi? Itu ya. Pantas, kepantasan. Mungkin dalam berlaku ya Ustadz ya. Kepantasannya dalam berlaku di norma-norma adat kita gitu ya. Itu makna disiplin menurut teman-teman. Coba ya. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Ternyata jauh ya dari tadi yang disampaikan Ustaz ya. Yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah ini teorinya Sokrates dan Plato ya. Kalau yang teman-teman kemarin saat ini yang masih kuliah ini masih fresh ya ingatannya tentang teori Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhannya, berarti ya taat, itu ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, karena tadi ya dipaksa, ben manut, ben disiplin, gitu ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah itu ya. Ini saya ikut guru penggerak ini ya, kayak flashback, kayak belajar terus. Oh ternyata selama ini yang saya lakukan itu belum sesuai, gitu ya. Disiplinnya saya itu masih yang memaksa, gitu ya. Padahal itu kalau menurut teorinya Ki Hajar Dewantara tidak diperbolehkan ya. Ini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Berarti harusnya disiplin itu dari diri kita sendiri. Tapi untuk memunculkan itu pada anak-anak, kepiye carane? Gimana ya teman-teman ya? Nah itu yang harus kita banyak belajar. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini sebenarnya ada dokumennya ya. Kita juga bisa bikin sendiri sebenarnya. Dan
Profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yuk teman-teman, kita bikin gimana caranya biar kita hafal ini? Pakai lagu. Ada yang pakai lagu, cuma saya kok lupa. Iya ya, itu berarti lagu apa berarti? Belajar Pancasila, gitu ya. Berarti itu lagu apa? Naik. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota gitu ya. Yuk kita bersama-sama ya teman-teman. Profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Esa dan berakhlak mulia, Kebinekaan global, yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Urutannya berarti begitu ya. Diulangi ya, coba di itu pertama berarti tadi beriman dan bertakwa, kemudian yang kedua berkebinekaan global, terus bergotong royong, bernalar kritis atau mandiri, kreatif, mandiri. Ya coba diulangi yuk. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. berarti gimana dulu tadi? Berkebinekaan global, terus gotong royong, mandiri dan kreatif. Nah, benar. Yuk kita ulangi ya teman-teman ya. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa Dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ayo sekali lagi ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. terima kasih saudara semua. Memang yang muda-muda itu yang masih ingat dan kreatif ya. Iya, ya. Semuanya berjiwa muda dan semangat. Yang tua wis nyantai. Iya. Selanjutnya adalah yang tadi, yang poin semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal. Dari eksternal ya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Tuh ya, itu kalau dari eksternal. Yang selanjutnya motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini butuh itu ya, butuh reward ya, butuh ujian. Yang selanjutnya adalah motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif. Ini yang bagus ya. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa
bila saya melakukannya. Berarti itu motivasi dari dalam diri sendiri yang positif ya. Selanjutnya ada ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang pertama adalah ininya ya, globalnya ya, poinnya ya. Setiap orang kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah membutuhkan cinta kasih atau rasa diterima. Ini nanti biar menjadi survival gitu ya, menjadi pemenangnya. Kemudian penguasaan, terus kesenangan dan kebebasan. Jadi ini di setiap manusia itu ada rasa-rasa seperti itu. Cinta kasih, jadi membutuhkan cinta kasih atau rasa untuk diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, gitu ya. Nah ini ada contoh kasus gitu ya. Contoh kasusnya adalah Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus, namanya Agus ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Ayo teman-teman, kira-kira apa yang akan melakukan ketika menghadapi murid yang suka maksa? Nah ini ada ya, salah satu contohnya adalah maksa meminta bekal temannya. Kira-kira apa yang akan Ustadz-ustadzah lakukan ketika ada anak seperti Agus? Ustadzah Ulfa? Menasehati dan mengajak ngobrol. Bertanya kenapa? Kenapa Agus memaksa minta bekal temannya gitu ya? Itu Ustadzah Ulfa. Kemudian itu mungkin apa ya? Ini Agusnya juga apa ya? Kita misal Agusnya yang dipaksa temannya untuk memberikan bekal itu, apa yang akan dia lakukan kayak gitu. Jadinya memberikan apa ya, perasaan yang sama dengan temannya kalau seandainya dipaksa itu bagaimana. Mungkin itu nanti akan sedikit membuka pikiran anak ya. Oh ya, kalau saya dipaksa juga saya enak gitu ya. apa bagaimana. Iya. Mengajak ngobrol, kemudian memposisikan si Agus ini pada posisi anak yang dipaksa ya. Yang lainnya Mengkomunikasikan dengan orang tua. ya, pada Hidayah mengkomunikasikan dengan orang tua. Kemudian berarti mengkomunikasikan dengan orang tua. Lain Tidak dibawakan bekal. oh barangkali nanti tidak dibawakan bekal gitu ya. Yang lainnya Di samping mengkomunikasikan, memahami latar belakang keluarganya Agus. oh ya, di samping dikomunikasikan dengan keluarganya, setelah tahu alasannya juga mencoba memahami ya Gus ya. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Orang tuanya nggak pernah ngajari, apa nggak makan, itu kan harus Iya. kondisi. Ya, berarti lihat kondisinya gitu ya. Jadi kita nanti bisa menyimpulkan. Nah ini mencari motif. Kenapa dia maksa minta hal temannya? Bisa jadi dia belum sarapan. Oh iya, seperti itu ya. Berarti kita mencari akarnya semuanya ya, akar dari permasalahannya ya. Nah ini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Tadi ya, ada Ustadzah Ulfa, Ustadzah Hidayah, Ustadzah Ida, dan Ustadzah Haris ya. Nah ini masuk semua dalam poin-poin yang
dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan, tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Jadi Agus ini juga butuh bertahan hidup, aku lapar gitu, tapi aku nggak bawa bekal, ya wes punya temanku tak minta, ya. Terus yang selanjutnya, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, jadi dengan dia sering maksa itu temannya jadi memperhatikan dia gitu ya. Kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Mungkin kasusnya kita itu si Siapa tuh? Ustaz. itu apa tuh? Ya, hampir seperti itu ya, membutuhkan perhatian. Kemudian apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, karena dia maksa, akhirnya temannya jadi takut sama dia dan akhirnya memenuhi keinginannya. Kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuannya. Oh iya, Mas Najah hebat, kuat, keren, gitu ya. Terus selanjutnya, apabila Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi sudah bosan sebenarnya, jadi pengen merasakan yang lainnya. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja, ini juga ada yang seperti ini, kayak Hafid, merasakan Hafid seperti itu ya. Karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya. Kebutuhannya adalah kesenangan. Biasanya di SD itu kelas 4, 5, 6 itu model-model anak kayak gini bermunculan. Jadi semakin temennya misalnya digangguin semakin menjerit-jerit, dia semakin senang. Jadi begitu lagi gitu ya. Setelah, tapi di TK juga ada anak yang seperti itu. Kan ada anak yang digodain dikit jerit-jerit gitu ya, nanti terus diledekin terus. Nah itu ada juga ya yang seperti itu. Iya. Jadi semakin diledekin, lihat temennya jerit-jerit itu semakin senang. Itu hanya kebutuhannya adalah kesenangan. Saya juga pernah tanya, Hafid itu kalau sama kakaknya itu suka gangguin terus kakaknya jerit-jerit sampai nangis. Tak tanya, kenapa sih? Aku senang kalau dengar kakak jerit-jerit begitu. Jadi ternyata itu ada, di teorinya ternyata ada gitu ya. Nah, ini ya. Yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini yang 5 posisi kontrol guru ya. 1. Menghukum. 2. Membuat merasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Apa yang terbayang, Us? 5 posisi kontrol guru. Ya, model-modelnya. Yang ini ada semua di kita ini, ya. Yang menghukum, insya Allah yang menghukum tidak ada. Membuat merasa bersalah itu kadang sering saya lakukan, gitu ya. Yang teman, pemantau, manajer. Nah, kita cermati bersama ya, Us. Aduh, ini harus dibesarkan. Ini udah besar tadi ya, Us. Kelihatan nggak? Iya, nggak kelihatan. Gimana caranya ya? Saya gini aja, ini yang tak gedeinnya di sini aja. Nah, coba ya. Nah, kelihatan ya, Us? Ya, saya tak baca dari sini. Kalau ke sana saya nggak lihat. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya. Nih, yang 5 posisi kontrol guru. Kalau kita di posisi identitas gagal atau kontrol dari luar, menghindari hukuman, harusnya menghindari hukuman ya. Jika sebagai penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Nih, insya Allah di kita tidak ada ya, Us ya. Tidak ada yang seperti ini, alhamdulillah. Nah, ini saya harus lihat sebelahnya dulu. Nah, yang misalnya kalau ini tipe penghukum ya,
gurunya berbuat kayak gini, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, sama nyindir-nyindir. Insya Allah di kita tidak ada, alhamdulillah. Gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan kayak gitu. Terus hasilnya, kalau gurunya seperti itu, hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, sama berbohong. Jadi anaknya hasilnya kayak gitu kalau sering digitukan ya. Terus kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, dan ini tidak hormat lagi sama guru. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, jadi orang urus. Wong ya podo baik gitu ya. Yang selanjutnya membuat merasa bersalah. Ini nek kita, saya pernah melakukan ini dia, membuat merasa bersalah. Gurunya melakukan berceramah dan mengatakan seharusnya begini-begini, bukan begitu. Ustazah kecewa loh, kan kamu sudah dikasih tahu kok masih kayak gitu ya. Itu. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Stres. Iya, itu ya. Hasilnya adalah menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Enggak bukan aku, itu loh bukan aku. Akhirnya gitu kan ya. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maksudnya itu tetap menghargai ustaz. Ada ustazah Muna, itu jangan, ayo lari-lari gitu ya. Itu tetap dihargai sebagai guru. Murid berkata, maaf Us, gitu ya, maafkan saya, masih punya rasa bersalah. Nah ini yang identitas berhasil atau tipe sukses, kontrol dari luar, gitu ya. Ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ini ada 3, nanti ada yang ideal yang sebelahnya ya Us. Nih, sebentar. Saya geser dulu. Iya, monggo Us. Kalau yang menjadi teman, nih membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Iya, nggak apa-apa, wong yang itu juga. Kan karena tadi datangnya kesiangan ya, nggak apa-apa ya. Semalam juga habis ikut ayah, kondangan, jadi tidurnya kemalaman, gitu ya. Terus gurunya bilang, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu, gitu. Ya, terus akhirnya anaknya menjadi ketergantungan. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu, ya. Nah ini, yang selanjutnya adalah tipe pemantau. Menghitung dan mengukur yang dilakukan ya, yang diucapkan adalah apa peraturannya teman-teman. Kita suka begitu juga ya Us, apa peraturannya gitu ya, diingatkan. Terus menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi hanya ketika ada ustazahnya, kalau kita pakai helm, kalau ada pak polisi gitu ya, ibaratnya seperti itu. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Kalau aku taat sama ustazah, nanti aku dikasih bintang berapa Us? Kayak gitu ya. Kemudian berapa halaman yang harus saya tulis? Tulis ya sampai 1 halaman selesai. Nanti setelah itu boleh main. Suka gitu ya kita ya. Ini yang selanjutnya adalah yang sebagai manajer. Ini menghargai diri sendiri. Ini yang kalau ini yang paling bagus ya, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, diajak diskusi. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak-anak diajak diskusi, ditanyain, jadi kira-kira kalau begini gimana, kayak gitu ya. Menguatkan pribadi, jadi anak-anak nanti punya kepribadian yang kuat. Jadi dia tahu dirinya sendiri harus apa gitu ya.
Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, Ustazah? Bagaimana caranya, Ustazah? Misalnya gitu ya. Nanti kita lihat yang poin selanjutnya. Nah, kita bandingkan lagi. Yang selanjutnya adalah pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu, itu ya tadi ya. Siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah tadi ya, yang bilang saya kecewa gitu ya. Kamu tidak benar-benar melakukannya, itu menghukum. Urung apa-apa, tidak ditanya dulu alasannya, sudah di-jas gitu ya. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Ayo sih, demi ibu yang sudah, misalnya kayak kita ibu-ibu ya. Bukan kita ya, saya misalnya. Ayolah, misalnya saya ke Hafid, demi Umi, biar kamu nanti jadi anak soleh. Ayo, sholatnya yang rajin, misalnya begitu. Itu teman gitu ya. Kalau sebagai teman, mending masih diajak diskusi gitu ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini? Itu kalau sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu kalau sebagai manajer. Yang selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Itu di-jas juga ya. Jadi itu, nah ini. Bagaimana caranya supaya budaya positif itu tercipta gitu ya. Ini secara globalnya tujuan kita adalah budaya positif di sekolah yang akan kita capai. Runutannya adalah dimulai dari peraturan di kelas. Jadi membuat kesepakatan kelas. Kemarin saya sudah praktek ya. Membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Itu tentang salah satunya tentang hiasan kelas. Maka hiasan kelas di kelas saya mending aman sampai hari ini. Cuma ya memang ada runutannya gitu ya. Kemudian membuat keyakinan kelas. Jadi nanti kita bersama-sama, sebenarnya ini menjadi PR kita sudah bertahun-tahun gitu ya Ustazah Haris ya. Target kita ya sebenarnya. Dan itu ternyata dimulai dari lingkungan terkecil kita di kelas gitu ya. Kemudian membuat keyakinan kelas. Bagaimana caranya membuat keyakinan kelas? Jadi kemarin yang saya lakukan, kita beli kertas warna-warni gitu ya. Kita bikin dulu, anak-anak diajak ngobrol dulu. Pertamanya saya prolog dulu menceritakan hari ini Ustazah sudah membuat hiasan kelas. Dan kemarin kita juga sudah nempel bersama-sama ya, niup balonnya bareng-bareng. Kira-kira kalau kelas kita sudah cantik seperti ini, nanti kita tidak jaga, nanti pada rusak kelasnya jadi cantik enggak gitu. Pengen enggak kelasnya cantik terus gitu. Akhirnya anak-anak, iya Us, bagusan kelas kita cantik, kelasnya Ustaz pada rusak gitu. Kemarin ya, karena ada pembandingnya. Jadi akhirnya mereka, saya mengarahkannya mending mudah gitu ya. Akhirnya ditulis kemarin, saya bikin keyakinan kelas, tak bantu tulis anak-anak yang menyampaikan, saya yang tulis di papan tulis. Kemudian saya bagi kertas warna-warni, saya pilih anak-anak yang sudah bisa menyalin tulisan itu. Jadi mereka menyalin yang saya tulis di papan tulis, kesepakatan bersama. Kemudian saya tempel, mereka menempel sendiri di papan informasi yang seperti itu. Jadi nanti ketika ada yang lupa saling mengingatkan. Yang sudah bisa baca biasanya meskipun belum bisa baca, anak-anak itu ingat kalau kita pas di sharing bareng. Dan kitanya juga sebagai posisi kontrol Ustazah itu mengingatkan juga. Memang karakter anak TK itu kan harus diingatkan bolak-balik gitu ya. Kata yang sering disampaikan Ustazah Haris, kita harus juwi itu sering bolak-balik gitu ya. Kemudian itu imbasnya adalah nanti itu ketika kelas ini sudah positif, sudah oke, kelas ini udah oke, nanti misalnya kelas atas kita sepakat semua nih udah oke, kelas bawah udah oke. Alhamdulillah nanti menjadi lingkungan yang positif. Akhirnya satu sekolahan ini mempunyai budaya yang positif gitu ya. Karena kita sekolah Islam terpadu, maka memang
gitu ya. Ini membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut teori Gosen, ini ya 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau dari intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Semua perilaku memiliki tujuan. Lanjut ya. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Nah, itu tadi kenapa anak-anak ditanya gitu ya. Yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, apalagi kita TK ya, kelas TK ya. Jadi yang logis dan simpel tapi mereka mengerti, sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang sudah dibuat bisa sewaktu-waktu itu dirubah sesuai dengan kondisi kelas. Itu ya teman-teman ya, sesuai dengan kondisi kelas kita saat itu. Misalnya kok ini lagi booming lato-lato gitu ya. Kok ada yang bawa lato-lato, kalau kita sih insya Allah karena sudah ada larangan dari awal ya. Kalau di sana di luaran itu di kelas itu tak akhirnya mengganggu, itu ya. Nih peraturannya, contohnya gitu ya. Selalu kembalikan buku pada tempatnya, berarti tanggung jawab. Berarti ada kalau kita bikin modul ajar itu ada yang akan kita tuju dari peraturan itu, tetap kita mengacunya pada itu ya, seperti itu ya. Karena durasi jadi saya percepat. Ini kemarin saya bikin kesepakatan kelas yang tadi saya sampaikan ya. Saya prologin dulu anak-anak itu kelas, kan kemarin kita sudah menghias kelas bersama-sama ya. Kalau kelasnya kayak gini menyenangkan apa tidak gitu. Anak-anak akhirnya bilang menyenangkan gitu ya. Nah ini setelah tadi saya bantu tulis di papan tulis, kemudian anak-anak yang sudah bisa menyalin di kertas warna-warni, kemudian mereka tempel-tempel sendiri seperti itu. Dan terakhir setelah itu ketempel, saya ulangi lagi kesepakatan kelasnya supaya mereka ingat dan saling mengingatkan gitu ya. Itu kesepakatan kelasnya adalah hasil dari pemikiran mereka ketika sudah saya prologi tadi gitu ya. Ini contoh kalau di tempat lain membuat kesepakatan kelas bisa dibikin seperti itu gitu ya. Kalau saya tadi yang simpel saja. Nah ini di teorinya itu ada yang namanya segitiga restitusi. Untuk mencapai itu ada namanya restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat gitu ya. Setelah itu dari banyak kesalahan gitu ya, mereka belajar dari kesalahan itu, nanti akan sampai itu ya. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah ini teori segitiga restitusi tuh ya. Bahwa ini nanti karena ini kecil-kecil ya, nanti yang di selanjutnya saja. Nah ini tahapan segitiga restitusi yang tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi yang pertama adalah kita menguatkan muridnya dulu. Berbuat salah itu tidak apa-apa ya Ustaz. Jadi anak-anak itu harus tahu. Ustazah Haris juga sering menyampaikan ya, salah itu tidak apa-apa
wong kita manusia bukan malaikat, gitu ya. Anak-anak itu juga harus kita sampaikan supaya tahu salah itu manusiawi, tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, ini poinnya ya. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kita cari adalah setelah berbuat salah itu bukan disalahkan, tapi mencari solusi dari kesalahan. Bagaimana caranya kita mencari solusi gitu ya. Kemudian kamu berhak merasa begitu, jadi tidak apa-apa. Yang selanjutnya adalah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu. Itu nggak boleh gitu ya. Yang seperti misalnya, cuma bakar korek doang, kamu bisa bakar sekolahan, nah, itu nggak boleh ya disampaikan begitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah ini ditanyakan juga. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu, gitu ya. Nah ini lanjut. Menanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Menanyakan keyakinan. Jadi sewaktu-waktu anak-anak juga diajak sehari kayak gini, bahwa satu kelas ini di sekolahan adalah keluarga, gitu ya. Kalau di rumah keluarganya adalah ayah, bunda, adik, kakak gitu. Kalau di sekolahan keluarganya ustadz, ustadzah dan teman-teman, jadi saling menyayangi gitu ya. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ini kalau anak yang lebih besar ya. Kalau anak TK berarti bahasanya kita sesuaikan dengan nalarnya anak-anak TK. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya. Nah ini kemarin saya contohnya Mas David. Mas David ini sering berbicara yang kotor gitu ya. Padahal saya yakin Mas David ini juga nggak tahu maksudnya. Maka memang sayanya harus sering ngajak ngobrol gitu ya, disampaikan juga ke ibunya seperti itu. Sudah, itu ya teman-teman ya. Insya Allah paham, maksudnya insya Allah bisa memahami ya Us ya tentang budaya positif sekolah ya. Bismillah ya. Sebenarnya modulnya itu ya teman-teman banyak sekali, banyak teorinya dan membingungkan. Untuk membuat slide ini saya harus belajar baca bolak-balik apa sih maksudnya di modul yang 1.4 ini gitu. Jadi memang betul-betul kitanya itu harus fokus, paham gitu ya, berusaha paham sehingga kita dari hasil belajar kita menjadi guru penggerak itu bisa diaplikasikan di sekolah. Seperti itu ya teman-teman. Kenapa ini modul 1.4 ini harus di-share ke teman-teman? Itu karena memang harus penting untuk dilakukan gitu ya. Jadi saya sudah mengawali, nanti teman-teman monggo membuat seperti itu juga, tidak harus sama dengan seperti saya. Kemudian nanti kita saling mengontrol, ustadz-ustadzanya saling mengontrol bahwa itu juwih tadi ya, juwih tadi itu memang harus dilakukan kita karena kita adalah audiens, kita adalah anak-anak TK. Malah sebenarnya kalau di rapat itu Ustadz Haris sering menyampaikan karena kita fondasinya adalah pendidikan karakter, mungkin ada kesepakatan bersama supaya nanti itu masuk ke kelas-kelas yang SOP yang di kelas itu mungkin biar ada yang sama gitu, tapi juga tetap ada poin-poin yang disesuaikan dengan kelas masing-masing. Seperti itu ya kira-kira Ustazah ya. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi mendengarkan ini ya presentasi saya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita laksanakan bersama. Terima kasih teman-teman dan Ustazah Haris. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.